Akhirnya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) membeberkan sejumlah temuan baru terkait kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Meski sudah hampir 2 bulan sejak Brigadir J ditemukan tewas di rumah dinas mantan Kadif Propam Polri, Irjen Verdi Sambo, di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan, Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022 lalu, motif pembunuhan sebenarnya belum diketahui. Kendati demikian, laporan dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati yang sebelumnya dihentikan karena tidak ditemukan adanya tindak pidana, kini kembali dihidupkan oleh Komnas HAM. Selain dugaan pelecehan seksual, Komnas HAM juga merilis foto jasad Brigadir J yang diambil 1 jam setelah almarhum tewas. Lantas, apa saja temuan Komnas HAM lainnya terkait kasus Brigadir J? Berikut tribunnews.com rangkum dari berbagai sumber. 1. Ada percakapan di grup WhatsApp yang dihapus. Komnas HAM mengungkap temuan mereka soal adanya percakapan di grup WhatsApp yang dihapus sesaat sebelum dan sesudah penembakan Brigadir J. Komisioner Komnas HAM, Khoirul Anam, mengatakan percakapan sebelum tanggal 10 Juli tahun 2022 tidak terekam jejak digitalnya lantaran sudah dihapus. Kendati demikian, Anam tidak merinci grup WhatsApp yang dimaksud dan di ponsel siapa percakapan itu dihapus. Beberapa komunikasi di WhatsApp grup terputus, baru muncul kembali misalnya sejak tanggal 10 malam atau 11 dini hari itu baru muncul. Tanggal 10 ke bawah itu nggak terekam jejak digitalnya karena memang dihapus, ungkap Anam dalam konferensi pers, Jumat tanggal 2 September tahun 2022 dikutip dari kompas.com. Selain percakapan yang dihapus, Komnas HAM juga menemukan adanya pembersihan riwayat panggilan telepon dan data kontak. Tak hanya itu, ada juga upaya menghilangkan ponsel sebelum diserahkan ke penyidik. 2. Foto Brigadir J seusai ditembak ditemukan di recycle bin. Foto Brigadir J tewas tertelungkup di lantai 1 rumah dinas Verdi Sambo juga didapatkan Komnas HAM. Menurut Khoirul Anam, foto itu diambil 1 jam setelah Brigadir J tewas ditembak. Foto tersebut, ujar Anam, didapat dari recycle bin ponsel. Namun, Anam tak menyebutkan dari ponsel siapa foto tersebut diperoleh. Jadi beberapa foto yang kami temukan khususnya di tanggal 8 itu kami temukan di recycle bin, di tempat sampah di mekanisme tersebut, ujar Anam. Jadi bukan diambil dari barang yang nggak dihapus, tapi itu kita ambil dari barang yang dihapus, imbuhnya. 3. Ada perintah membersihkan TKP. Komnas HAM diketahui juga menemukan adanya perintah untuk membersihkan tempat kejadian perkara TKP. Kemudian, adanya perintah untuk membersihkan TKP ini juga ada. Misalnya darah dibersihkan, ini dibersihkan dan dikonsolidasikan semua apa yang ada dalam situ, ungkap Anam. 4. CCTV sudah diedit. Rekaman CCTV terkait kasus Brigadir J yang selama ini beredar di publik, ternyata tak lengkap alias sudah diedit. Khoirul Anam mengungkapkan dieditnya rekaman CCTV tersebut untuk mendukung skenario yang dibuat Verdi Sambo. Dibuat video guna menyesuaikan skenario. Jadi video CCTV yang beredar itu dalam konteks konstruksi peristiwa itu tidak lengkap. Itu disesuaikan dengan skenario yang dibuat. Nah ini konteks untuk membuat narasi, kata Anam, dilansir tribunnews.com. 5. Kemungkinan pelecehan seksual pada Putri Chandrawati. Dalam laporan rekomendasi kasus Brigadir J, Komnas HAM mengungkapkan ada dugaan kuat Putri Chandrawati mengalami pelecehan seksual oleh Brigadir J. Pelecehan itu, kata Komnas HAM, diduga terjadi di Magelang, Jawa Tengah pada Kamis tanggal 7 Juli tahun 2022, 1 hari sebelum penembakan terjadi.
terdapat dugaan kuat terjadi peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J kepada saudari PC di Magelang tanggal 7 Juli tahun 2022, kata Komisioner Komnas HAM, BK Ulung Hapsara, dalam konferensi pers di kantornya, Kamis tanggal 1 September tahun 2022, dikutip dari kompas.com. 6. Kuat Maruf dan Brigadir J ribut di Magelang. Di hari pelecehan seksual diduga terjadi, Kamis tanggal 7 Juli tahun 2022, Komnas HAM menemukan sempat terjadi keributan antara Kuat Maruf dan Brigadir J. Keributan itu terjadi setelah dugaan pelecehan seksual terjadi. Komisioner Komnas HAM Bidang Pengkajian dan Penelitian, Sandrayati Moniaga, mengungkapkan Putri Chandrawati sempat menengahi supaya keributan antara Brigadir J dan Kuat Maruf tidak berlanjut. Perlu diketahui bahwa kehadiran Kuat dalam adegan rekonstruksi waktu itu adalah lebih karena ibu Putri itu ingin mendamaikan, kata Sandrayati, Jumat tanggal 2 September tahun 2022, dikutip dari kompas.com. Jadi klarifikasi yang kami dapat bahwa karena ada ribut antara Kuat dan Brigadir J di bawah ruang lantai 1 pada malam itu setelah ada yang menemukan dugaan kekerasan seksual ya, terjadi keributan jadi itu yang ada, imbuhnya. Diketahui, keributan antara Brigadir J dan Kuat Maruf juga dikonfirmasi dalam rekonstruksi yang berlangsung di Duren 3, Jakarta Selatan, Selasa tanggal 30 Agustus tahun 2022 lalu. Saat itu, Kuat Maruf melakukan ancaman pembunuhan menggunakan pisau sesaat setelah mengetahui Putri Chandrawati diduga dilecehkan. 7. Isi CCTV yang tidak dirilis. Seperti diketahui, rekaman CCTV kasus Brigadir J yang sebelumnya beredar di publik, sudah diedit untuk menyesuaikan skenario Verdi Sambo. Komnas HAM kemudian membocorkan isi satu di antara rekaman CCTV di pos Satpam dekat rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik, mengatakan CCTV itu merekam saat Verdi Sambo tiba di rumah dinas ketika Brigadir J masih hidup. Selain itu, CCTV tersebut juga merekam Brigadir J yang berada di halaman rumah Verdi Sambo. Dalam rekaman itu, kata Taufan, Brigadir J terlihat seperti orang kebingungan. Padahal, rombongan yang tiba di rumah dinas bersama Brigadir J langsung masuk ke dalam. Dia jalan di depan halaman tuh, ke kiri ke kanan kayak orang bingung gitu. Akhirnya Sambo datang. Yang lain masuk ke dalam rumah. Yosua dia di luar di halaman berdiri, ungkap Taufan, Jumat tanggal 2 September tahun 2022 saat dihubungi kompas.com. 8. Kemungkinan ada 3 orang yang tembak Brigadir J. Ahmad Taufan Damanik menyebut pihaknya menemukan petunjuk soal adanya kemungkinan bahwa yang menembak Brigadir J ada 3 orang. Kendati demikian, Taufan enggan membocorkan sosok ketiga tersebut. Sebetulnya masih ada kemungkinan lain bahwa 3 orang yang menembak Brigadir J, ujar Taufan. Temuan soal kemungkinan adanya orang ketiga tersebut berdasarkan hasil uji balistik. Taufan mengungkapkan, dari hasil uji balistik terbukti ada 2 senjata berbeda yang dipakai untuk menembak Brigadir J. Sehingga, pelaku penembakan Brigadir J sudah pasti lebih dari 1 orang. Dan itu dari senjata tadi, yang di tangan mereka, HS-9 itu salah satunya. Sama Glock itu, ucap Taufan. Ia juga mengatakan, berdasarkan penelusuran Komnas HAM, 2 pelaku yang menembak Brigadir J adalah Barada Richard Eliezer atau Barada E dan Verdi Sambo. Polri sendiri telah merilis video animasi rekonstruksi yang menunjukkan detik-detik eksekusi Brigadir J, di mana Verdi Sambo terlihat ikut menembak.